Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ini membicarakan tentang siapa yang menerima bagian fardu dan siapa yang menerima bagian kadang dengan fardu, kadang dengan tahsib, atau menerima fardu juga beserta tahsib secara rinci sesudah kita bicarakan di sini secara dasar. Satu, suami menerima dengan fardu, maksudnya bagiannya jelas tetap. Ini setengah apabila mayit tidak memiliki furu. Di bawah ada ta'liq nomor 5 tuh. Furu dalam istilah ilmu faraid yaitu keturunan. Seperempat apabila memiliki furu. Kalau orang laki bini, kemudian bininya meninggal, berapa warisan suaminya? Itu bila kada setengah, seperempat. Bila bini itu meninggal keturunan, berarti laki ini dapat seperempat. Bila bini ini kada berisi keturunan, berarti laki ini dapat setengah. Keturunan si istri ini baik dapat keturunan dari suaminya yang ada atau pernah kawin dengan suami yang lain sebelumnya, bana. Kalau orang bertakun berapa warisan suami itu? Jawabannya, bila bininya nang mati itu baanak, anak lawan nang laki nang ada kah? Lawan nang laki nang tadahulu kah? Bila baanak, nang laki ini dapat seperempat. Bila kada saling anakan, nang laki ini dapat setengah. Pamanya orang kawin laki bini, meninggal, nang bini ternyata kekayaannya 100 juta. Berapa bagian nang laki? Kita perhatikan, nang bini nang mati itu tuh adakah betinggal anak atau cucu misalnya, uruk keturunan. Bila inya betinggal keturunan seperempat, bila kada betinggal keturunan setengah. Uruk itu dalam istilah ilmu faraid keturunan, anak, cucu, buyut. Kemudian istri menerima dengan fardu atau ashabul furud seperempat apabila mayit tidak memiliki furu. Seperempat apabila mayit tidak memiliki furu. Seperdelapan apabila memiliki furu. Lamun inya nang matinya ternyata nang laki, berapa warisan bininya? Memandang keadaan nang mati ini. Bila nang mati ini baanak, 1/8 aja. Bila nang mati ini kada baanak, si suaminya ini kada baanak, maka si istri seperempat. Amun variannya istri orang itu ternyata lebih dari 1, 2, 3, bagi kinainya nang seperempat tuh. Atau misalnya 3 bininya dapat seperempat. Kebetulan ternyata seperempat itu intinya bagiannya misalnya 3 juta, 2 juta seorang. Kemudian anak perempuan, di cucu perempuan. Di sini tulisannya putri. Anak perempuan menerima dengan fardu setengah apabila sendirian. Ini setengah. 2/3 apabila lebih dari seorang. 2/3 apabila si mayit ini bertinggal anak bini ini
lebih dari seorang. Misalnya orang nih berisi anak bibini 2, 3 atau 6. Umunnya susurangan, anak bibininya susurangan setengah. Lamunnya 2, 3 atau 10 kah anak bibini orang ini, maka anak bibini ini dapat 2/3 berbagi kainainya. Dengan syarat anak perempuan atau putri ini dapat setengah apabila sendirian, 2/3 apabila lebih dari seorang, dengan syarat tidak bersama saudara laki-lakinya yang semartabat. Nah, orang nih jangan badang sanak samartabat nih, ini jangan ada. Nah, ini kada boleh ada. Nah, kayak itu. Itu ada nomor 6 talik di bawah. Apabila anak perempuan bersama saudara laki-lakinya yang semartabat, maka menjadi asabah bil ghair dan akan menerima bagian seperti setengah bagian laki-lakinya. Ini nih lamun inya kada bersama lawan saudara laki-lakinya nang semartabat. Kalau ini memang saudara laki-lakinya, tapi ini kada semartabat, ini saudara sepupu. Nah, ini saudara mayit abahnya, ini mamarinanya, ini anak marinanya sepupu. Ini saudara laki-laki ya, tapi kada semartabat. Nang semartabat tuh datang di sini. Saabah. Nang saabah saibu kah inya? Nang saabah orang aja kah? Pokoknya ada saudara laki-laki. Tunggarannya semartabat. Kalau ini kan kita sebut atas jalan ikhtisar. Nomor 6 tadi, apabila anak perempuan bersama saudara laki-lakinya yang semartabat, maka menjadi asabah bil ghair dan akan menerima bagian seperti setengah bagian laki-lakinya. Lamunnya kayak ini, ternyata di sini ada putra. Bagaimana kita ketahui putra tadi bagiannya asabah? Nah, ini kina ampih jadi asabul furud. Kada lagi bila saurangan setengah, bila lebih dari seorang 2/3, ada lagi. Tapi kayaknya bagian para putri, anak perempuan ini bila bersama putra seperti setengah bagian laki-lakinya. Mun pariannya ternyata duit itu 3 juta, nah ini 2 juta kayaknya, ini 1 juta aja. Kayak itu. Ada lagi, aku harus 2/3, kadanya kada tetap lagi, ngarannya asabah bil ghair. Walaupun asabah bil ghair belum kita bicarakan, tapi begitulah secara ringkasnya dulu. Ini syaratnya tetap setengah bila sendirian, 2/3 apabila lebih dari 1, dengan syarat jangan ada di sini orangnya. Nah, kalau ini ada kainanya kada asabul furud lagi, tapi 4 jalur asabah, ngarannya asabah bil ghair, dan bagiannya ini kaina seperti bagian setengah laki-lakinya. Kemudian turun ke bawah sini, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini abahnya, ini kayaknya, ini mayit. Menerima dengan fardu, asabul furud juga tetap jelas juga bagiannya. Ini ada setengah, ada 2/3, ada 1/6. Setengah apabila sendirian, sama lawan nih, bila seorangan aja cucunya juga setengah. 2/3 apabila lebih dari seorang, sama juga lawan nih, 2/3 kabilainya berdua kah orangnya, ketiga kah, 4 kah, 10 kah.
dengan syarat tidak bersama saudara laki-lakinya. Nah, dengan syarat juga jangan lawan nih saudara laki-lakinya yang semartabat nih, jangan sama pada cucu juga. Ini syaratnya jangan ada juga. Nah itu. Ini ada boleh ada. Itu ada nomor 7 di bawah. Apabila cucu perempuan dari anak laki-laki bersama saudara laki-lakinya yang semartabat, maka menjadi asabah bil ghair dan akan menerima bagian seperti setengah bagian laki-lakinya. Sama juga lawan di sini. Nah, ini juga bilainya sama-sama lawan cucu. Biar kada jalur sini ya, misalnya ada lagi kayaknya nih besi anak di sini. Kemudian ada cucunya semartabat ngarannya sama pada cucu statusnya. Maka dia akan mendapat seperti setengah bagian laki-lakinya. Mun parinya warisan tuh kena 3 juta juga, ini 1 juta aja nih 2 juta. Kada lagi, wah aku harus setengah, aku harus 2/3, kada. Cucu perempuan dapat setengah apabila sendirian, 2/3 apabila lebih dari 1. Dengan syarat tidak bersama saudara laki-lakinya yang semartabat 1. Bila lawan ini, dia akan mendapat seperti setengah bagian laki-lakinya. Tidak ada puru laki-laki yang lebih tinggi. Nah, puru laki-laki yang lebih tinggi itu kalau ini kan sejajar sama pada cucu. Nah, ini jangan basic. Nah, ini. Itu ada talik nomor 8. Apabila cucu perempuan dari anak laki-laki bersama puru laki-laki yang lebih tinggi, maka cucu perempuan dari anak laki-laki itu terhalangi. Masuk akal aja, Bang. Anak orang ada variannya di sini, ada putra misalnya. Nah, putra. Mungkin lah cucu mengambil, ada mungkin. Pasti tak kasih ini, mayit meninggal pas ini gugurnya, kada mau kasih ya. Nah, syaratnya ini. Jangan lawan gini, bila lawan gini, ini akan menerima seperti setengah bagian ini, karena dia perempuan, ini laki-laki. Jangan bersama ini. Kalau di sini ada, ini terhalangi. Kenapa? Ini rendahnya cucu. Maulah cucu mengambil anak kada dapat, kada mungkin. Dan tidak ada 2 atau lebih puru perempuan yang lebih tinggi. Nih. Nah, ini puru perempuan, kalau ini puru laki-laki. Puru perempuan, ini statusnya anak oleh mayit. Sedangkan ini statusnya cucu oleh mayit. Ini bertangga ke sini. Cucu, ini abahnya anak mayit. Kalau ini kada. Ini langsung anak mayit, tertinggi. Jangan sampai ini 2 atau lebih. Kalau ini 2 orang misalnya orangnya. Itu nomor 9 ada taliknya di bawah. Apabila cucu perempuan dari anak laki-laki bersama 2 atau lebih puru perempuan yang lebih tinggi, maka cucu perempuan dari anak laki-laki itu terhalangi. Kalau ini 2, ini parai. 2 perempuan mampu menghalangi 1 cucu perempuan. Apalagi lebih 2, 3, 4 atau 10 orangnya. Selama cucu perempuan dari anak laki-laki itu tidak bersama saudara laki-lakinya yang semartabat. Nah, selama kada di sini lawan di sini juga. Kalau di sini cucu laki-laki misalnya ada. Amunnya kayak ini. Tapi di sini kosong. Nah, ini dapat. Tapi kina dapatnya bukan lagi sebagai bagian ashabul furud, tapi dapat bagian asabah ma'al ghair. Kan ini laki-laki, ini perempuan. Jadi kaina ini seperti setengah bagian ini. Walau di sini 2 atau lebih dari 2 sekalipun. Lamun inya lawan cucu laki-laki.
Cuma dengan syarat juga di sini kosong. Amunnya di sini berisi, ini perai berataan sudah. Apabila tidak bersama saudara laki-lakinya yang semartabat. Ternyata cucu perempuan nih kan lawan ini. Nah, kan bila lawan ini nya kena ada menerima bagian ashabul furud lagi, ia akan menerima asabah ma'al gair, setengah bagian dari seperti bagian laki-lakinya. Apabila kada bersama saudara laki-lakinya yang semartabat. Tidak ada puru laki-laki yang lebih tinggi. Di sini kosong. Karena mun ada nia, ini parai. Tetapi ada satu perempuan yang lebih tinggi. Cuma di sini ada satu. Cakainya dua, ti parainya. Ini satu aja. Nah. Bilanya dua atau lebih, ini terhalangi. Kalau ini ada, ini terhalangi. Kalau bersama ini kada ada, maka ini akan mendapat seperti setengah bagian ini. Ini lawan ini kada ada. Ini kada ada. Caka ini dua atau lebih, ini parai juga. Ada cuma satu orang aja. Maka akan menerima 1/6. Ya ini 1/6. Cucu perempuan nih setengah apabila sendirian, 2/3 apabila lebih dari seorang, dengan syarat tidak bersama ini. Kalau bersama ini, kaina inya dapat seperti setengah bagian ini, bagian laki-lakinya. Tidak bersama ini, puru laki-laki yang lebih tinggi. Kalau bersama ini, inya terhalangi. Tidak ada dua puru perempuan yang lebih tinggi ini, dua atau lebih. Kalau nya dua atau lebih, nya terhalangi. Cuma ada satu aja. Bilanya satu, nya dapat 1/6. Untuk masalah bagian 1/6 ini, baik cucu perempuan dari anak laki-laki itu sendirian ataupun lebih. Bilanya saurangan, 1/6 tuh gantinya semuaan. Bilanya banyak, 2/3, 1/6 tuh pangkena dibagi. Kemudian terus saudari perempuan kandung. Kalau nomor di buku sini 1 suami, 2 istri, 3 anak perempuan, 4 cucu perempuan dari anak laki-laki, 5. Ini dang sanak mayit perempuan sekandung. Ini kita isi bahasa pulang. Di sini ada putra A, cucu laki-laki ini dang sanak bibini mayit cuma nang sekandung. Saudari perempuan kandung menerima dengan fardu, maksudnya bagian tetap, setengah apabila sendirian. Bila sesurangan aja orang tuh berisi dang sanak bibini nang sekandung, setengah berarti nya mengambil kaina. 2/3 apabila lebih dari seorang. 2/3 apabila lebih dari seorang. Ternyata mayit ini berisi dang sanak bibini sekandung ini misalnya berdua atau bertiga atau bersepuluh. 2/3 kayaknya berbaginya 2/3 tuh. Mirip lawan nih, lawan anak perempuan. Setengah apabila sendirian, 2/3 apabila lebih dari satu orang. Sama, setengah apabila sendirian, 2/3 apabila lebih dari satu orang. Dengan syaratnya ada juga. Tidak bersama saudara laki-lakinya yang semartabat.
Ini sama saudara sekandung, ini saudara sekandung, ini saudari sekandung. Ini jangan ada. Nah, jangan lawan ini. Sebagaimana ini pun juga jangan lawan nih. Ini jangan lawan nih. Itu ada nomor ta'liknya. Nomor 10. Apabila saudari perempuan kandung bersama saudara laki-lakinya yang semartabat, maka menjadi asabah bil gair dan akan menerima bagian seperti setengah bagian laki-lakinya. Lamun ini bersama ini juga, sebagaimana ini bersama ini, sebagaimana ini bersama ini, maka dia pun akan menerima seperti setengah bagian ini. Amun inya ini ada. Namun variannya di sini ada saudara kandung A. Nah, kayak itu susunannya. Secara sendirinya ini 2 bagian, ini sebagian. Kada lagi jelas ini aku harus setengah, aku 2/3, kada. Karena ada laki-lakinya. Dengan syarat ini jangan ada. Dengan syarat tidak bersama saudara laki-lakinya yang semartabat. Apabila saudari perempuan kandung bersama saudara laki-lakinya yang semartabat, maka menjadi asabah bil gair dan akan menerima bagian seperti setengah bagian laki-lakinya. Syaratnya ini kada ada. Tidak ada puru perempuan. Ini juga mendapat bagian ashabul furud yang tetap ini dengan syarat mayit tidak punya puru perempuan. Puru perempuan kita lihat di sini. Nih anak, nih cucu perempuan dari anak laki-laki. Puru ngarannya turunan mayit nang bibini nang menerima warisan. Baik ashabul furud langsung atau ashabul furud yang bertangga lewat anak laki-laki, rupanya teberongan misalnya ini kosong. Nah, ini jangan basic. Ini jangan basic. Kayak itu. Ini jangan basic. Bila lawan ini setengah, seperti setengah bagian ini. Ini jangan basic juga. Tidak ada puru perempuan. Namun nyata berongan di sini ternyata ada putri. Kan putri setengah atau 2/3 bagiannya. Ada ini kaina talik nomor 11 tuh. Apabila saudari perempuan kandung bersama puru perempuan, baik ini atau ini ada. Ternyata ini ada. Maka menjadi asabah ma'al gair. Asabah kaina ini. Asabah itu kan sisa, kada jelas lagi. Ada lagi separuh atau 2/3 sisa ada. Sisa nan ini. Dan akan menerima sisa. Atau ini basic. Nah, cucu cucu perempuan ini kan bisa setengah, bisa 2/3, bisa 1/6. Atau ini ada. Ini kan ada basic. Tapi ini ada. Nah, ini kada jadi menerima kayak ini. Tapi menerima sisa sisa bebagian ini. Namunnya keduanya, Bang. Di sini ada putri.
Putri itu kan bagiannya bisa setengah, bisa 2/3. Baginannya emun keduanya, salah satunya aja. Ampih sudah menerima bagian tetap, tapi akan menerima sisa orang-orang ini. Sisanya berapa sisanya? Ya tuh. Kemudian tidak ada puru laki-laki. Tidak ada puru laki-laki. Syaratnya. Di sini putra. Puru itu keturunan laki-laki, terus laki-laki ke laki-laki, laki-laki ke laki-laki. Nah, ini puru ngarannya, jalurnya. Makanya ini ada panah nih. Ini bersambung terus. Anak dada cucu, cucu dada buyut, buyut dada terus ke bawah terus. Makanya ada panahnya nih. Ini terus tidak akan pernah putus-putusnya. Selama asli laki-laki ke laki-laki, laki-laki ke laki-laki. Kalau sudah turun ke sini perempuan, selesai. Sesudahnya itu jalur jaul arham, apa? Parai. Kalau ini terus. Nang manakah ini nah? Jalur puru ini, puru laki-laki. Itu 12 ada taliknya. Apabila saudari perempuan kandung bersama puru laki-laki, maka saudari perempuan itu terhalangi. Ya, kalau ini ada berapa orang kah? Ternyata jalur sini berisi. Ternyata ini ada, jar di sini kada ada. Ini kosong ternyata orangnya. Ini ada. Ini parai, terhalangi. Atau ini kada ada orangnya. Cuma ini ada. Ini parai. Atau ini kada ada juga, tapi di bawah ini ada laki-laki. Ini parai. Pokoknya jangan sampai ada jalur laki-laki ke laki-laki ini. Siapakah? Nah, ini terhalangi. Ini dapat setengah apabila sendirian. Syaratnya jangan lawan dang sanak kandung nang samartabat. Mengundang sanak saya, kada papanya kada samartabat. Ini sayahnya sekandung. Bila lawan nia, ini akan mendapat seperti setengah bagian ini. Jangan lawan nih. Baik cucu perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan langsung dari si mayit. Bila bersama ini akan menerima sisa bubuhannya nih kena. Ampih asabul purut, ini asabah. Asabah ma'al ghair. Kaina ngarannya. Dan jangan jalur ini berisi. Jalur puruk ini, jalur laki-laki ini jangan berisi. Bila berisi, ini perai. Kada dapat. Kenapa? Karena anak laki-laki ini menghalangi semua waris yang bertali lewat persaudaraan nantinya. Itu di bab mahjub kaina. Dan tidak ada ayah. Ya, satu lagi. Saudari perempuan kandung bisa mendapat warisan setengah apabila sendirian, 2/3 apabila lebih dari 1 dengan syarat. Kalau tadi syaratnya jangan bersama saudara kandung ini. Bila lawan ini seperti setengah bagian ini. Jangan bersama nih atau nih. Salah satunya atau keduanya. Bila bersama orang-orang ini, putri mayit atau cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit, ia akan menjadi asabah mal gair, penerima sisa. Jangan bersama orang-orang ini. Bila bersama orang-orang di sini, siapapun salah satunya, ia terhalangi. Jangan bersama ayah, ini abah mayit. Itu ada taliknya nomor 13. Apabila saudari perempuan kandung bersama ayah, maka saudari perempuan kandung itu terhalangi. Nah, bila ini ada ayah, maka ini pun juga terhalangi, mahjub juga. Banyak syaratnya. Satu, jangan lawan nia. Bila lawan nia, menjadi asabah bil gair, kaina ini dapat seperti setengah bagian ini. Dua, jangan lawan ini atau lawan ini. Bila bersama ini lawan ini, atau salah satunya, kena menjadi asabah mal bagair, sisa bukan jadi aja lagi ke sini. Tapi dapat bang masih. 3, jangan lawan orang-orang di sini. Siapa nggak? Bila lawan orang-orang di sini, nya terhalangi parai sama kali. Kemudian seterusnya jangan lawan nih, abah. Bila lawan abah, nya parai sama kali juga.
Barangkali sampai di situ dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.